kehilangan orang yang dicintai sering dilihat sebagai akhir dari segalanya. Tapi bagaimana jika justru itu adalah awal dari pemahaman spiritual yang lebih dalam? Hari ini kita akan membahas kisah yang mengubah cara pandang tentang duka dan iman. Menarik sekali perspektif itu. Dan ada data yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu memaknai kehilangan secara spiritual memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi. Benar sekali. Mari kita mulai dengan pengkhotbah 3 yang mengingatkan bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Yang menarik, penelitian psikologi modern juga mendukung konsep ini, bahwa menerima seluruh spektrum emosi justru membuat kita lebih sehat secara mental. Karena bukankah mengejutkan nasiun bagaimana kebijaksanaan kuno ini masih sangat relevan dengan kehidupan modern? Sangat relevan. Dan ini tergambar jelas dalam kisah seorang pria yang kehilangan istri dan putrinya, Emira. Meskipun Emira hanya hidup 6 hari, dampak spiritualnya berlangsung seumur hidup. Well, itu mengingatkan saya pada konsep post-traumatic growth dalam psikologi. Bagaimana trauma bisa menjadi katalis untuk pertumbuhan spiritual? Tepat sekali. Dan dalam kisah ini, transformasinya luar biasa. Ia menulis bahwa setiap kenangan adalah pertemuan kecil dengan yang ilahi. Mazmur 34 ayat 19 menjadi landasan kuat baginya, menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah tanda ditinggalkan Tuhan. Bagaimana ia mengubah perspektifnya tentang waktu? Itu aspek yang sangat menarik. Oh, ini bagian yang mendalam. Ia melihat waktu bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelukan Tuhan. Seperti yang ia tulis, waktu adalah pelukan diam Tuhan bagi jiwa yang sedang belajar menerima. So, ini seperti mengubah narasi tentang kehilangan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ya, dan yang lebih menarik lagi, ia berbicara tentang warisan tak terlihat. Bukan harta atau materi, tapi nilai-nilai dan jejak kasih yang ditinggalkan. Penelitian menunjukkan bahwa warisan spiritual seperti ini seringkali lebih bertahan lama dan berdampak dibanding warisan material. Gambart menciptakan legacy yang melampaui kematian itu sendiri. Exactly. Dan ini terhubung dengan konsep doa yang ia kembangkan. Setiap kenangan menjadi doa, setiap rindu menjadi ibadah. Ini memberikan dimensi baru pada spiritualitas sehari-hari. Well, bagaimana dengan dampak praktisnya dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya luar biasa. Ia menulis bahwa damai itu datang perlahan, seperti embun pagi. Studi tentang kesehatan mental dan spiritualitas menunjukkan bahwa mereka yang bisa mengintegrasikan kehilangan ke dalam narasi spiritual mereka memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Dan sepertinya ada hubungan kuat antara penerimaan dan pemulihan, ya? Benar sekali. Dan inilah yang membuat refleksi ini begitu kuat. Ia menunjukkan bahwa harapan bisa tumbuh di tanah yang paling gersang sekalipun. Bahwa kehilangan, meskipun menyakitkan, bisa menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan iman. Like, transformasi dari trauma menjadi transendensi. Dan pada akhirnya, semua ini mengajarkan kita tentang cinta yang melampaui kematian itu sendiri. Cinta yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang terus hidup dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap kebaikan yang kita teruskan. Well, sungguh perspektif yang mengubah cara kita memandang kehilangan dan spiritualitas. Dan mungkin itulah esensi sejati dari perjalanan spiritual, menemukan makna bahkan dalam momen-momen tergelap kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam refleksinya, dalam keheningan luka, justru di sanalah Tuhan mendekat.